yang digunakan di PCB yang kita nampak di monitor. Ini hanya power supply biasa. Kemudian yang kita ukur di sini adalah tegangan input. Tegangan input di A2. Ini ada A2 di sini. Tegangan output di A3. Nah, ini sensor arus ini belakangan aja lah. Pokoknya input A2, output A3. Nah, itu aja dulu. Kemudian rangkaian yang lain yang nampak di sini, ini adalah OLED tadi. Kemudian ada jam di situ, ada sensor arus dan lain-lain. Nggak perlu kali diperhatikan sementara ini. Cukup kita tahu bahwa A2 untuk mengukur tegangan di input, A3 mengukur tegangan di output. Nah, ini A1 untuk arus, tapi nanti nggak kita pakai. Nah, berikutnya kita lihat di Google, ya. Kita ketik di sini OLED 1,3 inci, kemudian Arduino, library. Jadi di sini ada punya orang lain atau punya siapa-siapa aja, nggak masalah. Di sini dia buat Arduino 1,3 I2C OLED Display Project. Klik. Lalu, taruh dulu ya. Yang tarikku. Lalu yang ini ada gambar Arduino. Ini Arduino Uno. Ini apa namanya, OLED tadi rangkaiannya. Kemudian kita lihat terus ke bawah bahwa dia di sini membuat program. Kalau kita lihat di sini ada ini include UG8 graphic library. Nah, kayak gitu. Kemudian ini macam-macam lah ini semua ini. Nah, jadi boleh kita copy program dia di sini. Boleh juga waktu nanti yang ini kita install UG8 lib ini, kita lihat contoh. Nah, jadi kita copy dulu yang ini juga boleh, copy code. Nah, kemudian kita download atau kita lari dulu ke tempat satu lagi, UGlib library download. Nah, ini ada di sini. Kemudian kita klik, lalu lari ke sini, download zip. Nah, udah download zip, udah tersimpan dia. Kemudian kita masuk dari Arduino, dari sini sketch, include library, kemudian add zip library, ambil library yang kita download tadi. Nah, sudah ambil library yang kita download tadi. Kemana larinya ya? Ini dia. Kita bisa lihat example yang ada di sini dari library ini tadi yang kita download tadi, yang ini U8 graphic library. Kemudian pilih yang ini, Hello World. Nah, kayak gitu, Hello World. Ini saya mau lebarkan ini, Hello World. Nah, lalu di sini banyak pilihan ini, entah apa ini semua ini. Ini berarti banyak kali jenisnya library itu tadi.
Nah, kita punya library yang glib itu yang jenis 128 kali 64. Nah, jadi yang inilah kita punya ini. Yang ini dia. 128 kali 32 entah kali 64. Aku udah lupa juga itu. Nanti kalau kita pakai yang 32, dia mau, kita coba 64, nggak mau berarti 32, gitu aja dia. Kita pakai yang I2C, nggak pakai pin-pin kayak gini. Lalu yang ini yang kita pakai ini kita aktifkan. Ini kan banyak macamnya ini dari atas ini. Jadi semua yang ada di sini, yang ini tadi yang ini, yang 32, kemudian Hana tadi I2C. Yang ini dia. Yang ini. Lalu yang ini diaktifkan yang ini. Dihapus tanda garis miring 2. Yang lainnya biarkan aja, itu tandanya nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Lalu yang ini hanya sekedar untuk melihat hello world saja. Lain tidak ada ini. Nah, kita coba kirim ke sana. Sebentar saya cari dulu. Ini dia. Kita pakai karena USB-nya kurang ini. Itu ada nampak tulisan, tapi itu dari program yang lamanya, itu bukan Hello World. Inilah kita kirim dulu ke sana. Kita lihat dulu lewat tool ini. Kita menggunakan Arduino Nano, kemudian portnya port 9. Kirim. Dia akan compile dulu, memperhatikan mana yang kita pakai, mana yang enggak. Kita tidak ada mengganggu program dia, hanya mengaktifkan display yang sesuai dengan yang kita perlukan. Agak lama dia compile karena baru kali ini digunakan compilernya.
Oke, udah nampak Hello World. Saya mau besarkan layar dulu di monitor untuk kalian lihat. Nah, jadi udah nampak kalian di layar itu, walaupun nggak terang kali tulisannya, tapi udah pas nih itu Hello World itu. Itu kamera yang saya pakai nggak tajam kali tulisannya. Ini ada Hello World, kan sesuai dengan tulisan yang ada di sini, Hello World. Nah, udah jadi seperti ini. Ini kita simpan di nama yang baru. Nah, supaya bisa kita rubah-rubah sesuai keperluan kita. Ini sebenarnya salah tempat ini di sini. D3 Physical Lab. Ini aja lah aku bikin. Nggak ada yang lain ini. Aku bikin namanya di sini OLED 13. Nah, kemudian ini tadi yang nggak perlu kita, ya kita hapus saja lah, supaya jangan bikin semak. Karena yang kita pakai, ya, yang ada sebenarnya tidak perlu dihapus, jangan dihapus. Seperti include-nya, ini nggak boleh dihapus ini. Nah, include ini nggak boleh dihapus. Karena kalau dihapus itu dia jadi tidak mengerti library mana mau dipakai. Yang ini jenis-jenis OLED lain kita nggak pakai. Nah, kemudian ini juga sebenarnya kalau mau perlu ini ada ini untuk tukar arah ini sebenarnya ini. Bisa digeser arahnya 180 derajat nih kalau perlu katanya. Perlu juga diletakkan di situ. Nah, jadi kalau kita mau coba terbalik dia, ini kita hidupkan ini. Coba dulu, nggak apa-apa. Nah, coba fasilitas yang ada itu. Kita coba kirim apa terbalik kayak mana dia ya kan. Ya kembali seperti tadi, agak lambat dia, tapi ya memang begitu compiler ini. Satu masalahnya mungkin komputer kita lambat, atau komputer saya terlalu penuh. Banyak software sekali masuk ke memori.
lambat dia memang grafik. Kita tunggu aja lah. Sambil-sambilan saya coba setel fokusnya ini, barangkali bisa bacanya lebih tajam atau lebih blur kan. Sama aja ya, malah tambah kacau dia pun. Mungkin itu paling bagus itu. Nah, kita lihat sekali ini terbalik aturannya dia. Nah, terbalik kan, ke atas dia. Hello world-nya jadi terbalik dia. Nah, berarti tahulah kita apa gunanya yang ini. Oke, kita matikan. Sebenarnya dari sini ke bawah, ini hanya untuk jenis OLED yang satu yang putih, satu yang berwarna, atau satu yang pakai pixel. Ya, nggak apa-apa, biarin aja di situ. Nah, sekarang yang ini menampilkan tulisan Hello World tadi. Nah, berikutnya kita coba yang kita download tadi. Kita kopikan kemari. Nah, ini yang dari Google tadi. Tetap dia ada di sini. Ada draw 1, ada draw 2, ya kan? Nah, jadi yang ini bawaan dia ini. Nah, dari sini bawaan dia ini. Sekarang mana kira-kira kita perlu di sini? Nah, kita coba yang ini. Ini hapus yang ini. Nah. Kemudian yang ini nggak perlu juga karena bawaan dia tadi. Nah, sekarang loh. Saya menghapus, kembali saya lihat lagi ya. Nah, ini dia bilang sini print tulisan yang ini. Kalau yang ini drawnya dia, drawnya yang tadi yang kita download tadi yang ini, Hello World, kayak gitu. Kemudian perintah yang ini memanggil program ya, berarti ini nggaknya perlu kita, sama aja isinya. Nah, sekarang yang perlu kita adalah menampilkan bilangan. Nah, bagaimana kita menampilkan bilangan? Jadi menampilkan bilangan kita coba dengan membuat perintah di sini boleh ya. Ini sebenarnya di bawah pun sama aja ya. Tapi kebetulan karena contohnya di atas dia letakkan, nggak apa-apa. Kita buat di sini contoh. Misalkanlah apa kita bikin V. Nah, integer V sama dengan 25. Nah, kemudian yang ini kita ganti Hello World ini dengan nilai V. Kita mau lihat apakah dia mau tukar aja seperti ini. Kalau nggak mau dia, kita cari program orang lain bagaimana cara menampilkan angka. Nanti keluarnya harus 25. Kita coba. Kalau ini berhasil, ya udah jadi, udah selesai. Nah, makanya kalau orang yang belajar Arduino ini harusnya ada komputer dan peralatan-peralatan lain di rumah. Sedikit lah.
Apanya dia tidak mau V di sini, dia hanya mau tulisan saja seperti yang tadi. Kita bisa buat sini tulisan saja. Dia cuma mau tulisan saja di situ. Nggak apa-apa. Kita cari cara menuliskan tulisan. Karena kenapa dia nggak mau bilangan? Karena ini tulisannya U8G drawstring, bukan bilangan. Jadi yang menulis bilangan bukan drawstring. Kita lihat dulu V muncul. Ya, ada V. Tulisan V. Nah, berikutnya kita cari. Ini saya sudah cari juga sebenarnya. Menampilkan bilangan. Ini saya geser kemari. Kemudian ini. Di sini cara menampilkan bilangan itu adalah UG8 print. Jadi sekarang ini kita buat ini V huruf kecil ini adalah yang 25 ini, tapi kita perlu lokasi. Lokasi, cara menentukan lokasi itu yang ini posisi. Copy lagi. Loh, kok nggak muncul? Ini posisi. Nah, sekarang ini 64 posisi V. Kita lihat apa yang muncul. Print. Kayak gitu. Ini 0 ini kolom 0. Sementara baris 0. 22 adalah kolom. X ini. Jadi ini X0, ini X64. Kita lihat nih nanti di sebelahnya dia muncul. Karena sama-sama berada di baris 22. Udah keluar 25. Udah. Nah, keluar 25. Sekarang kita ganti yang ini. Integer analog read. Analog read. Tadi kita bilang, kita lihat tadi di skema tadi, 2 adalah input. Saya tadi tidak mencatatnya. Saya mau pastikan kembali, saya lihat kemari. A2 input, tegangan masuk. Nah, kita lihat dari sini V itu nanti akan muncul tegangan di sana. Kirim lagi. Yang muncul sekali ini sudah dari input analog. Itu ada muncul situ 83, 84. Nah, sekarang itu masih dari belum dari trapo. Ini dari trapo ini saya ini belum dicokkan. Saya akan cokkan dari listrik. Baru nampak kalian yang ini udah terang dia. Lalu angka di layar itu sekitar 500
564 lah itu. Supaya jangan kencang kali larinya, ini delaynya kita aktifkan. Ini kan delaynya nggak main ini, kencang kali dia. Jadi delaynya kita hidupkan, baru kita lihat ke sana. Nah, setelah itu kita gunakan voltmeter untuk melihat tegangan yang muncul di layar itu sebenarnya berapa. Nah, kayak gitu. Ini terganggu dia waktu saya geser-geser ini ya. Bentar saya aktifkan sekali lagi. Nggak kontak dia. Kita lihat dulu komnya masih kom 9, tapi kenapa dia tidak mau? Terganggu. Ini saya matikan dulu. Tegangan masuk terlalu besar barangkali sama dia. Kirim lagi. Nanti setelah selesai di compile baru kasih tegangan. Wah, ada masalahnya apa ya? Ntar saya lihat. Dia tidak bisa masuk ke kom 9. Berarti yang ini. Kalau tadi waktu longgar tadi dia lepas kom 9 lalu nggak kenal lagi. Nah, ini udah mau dia. Nah, sekarang saya hidupkan trafonya. Dan di situ sudah terbaca dia 560 lah. Nah, sekarang kita lihat yang 560 ini sebenarnya berapa volt. Nah, diukur di sini tegangan masukan ini. Oh, lewat 20. Saya geser dulu. Ternyata itu adalah 29 volt. Nah, 29 volt yang ditampilkan itu 560. Jadi kita hitung kali berapa itu supaya dapat 29, atau dibagi berapa supaya dapat 29. Nah, ini kebetulan kalkulatornya di komputer saya ini tidak aktif. Itu 500 berarti dibagi 20 lah, itu bagi 20 lah. Ribut kau di situ.
bagi 23. Cobalah. Oh, ini jadi salah karena nggak bisa integer dibagi, tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat. Siapa yang ribut ini ya? Nggak ada gunanya dia di situ ya kan, ngapain? Nah, dia nggak boleh bilangan bulat kalau dibagi-bagi. Dia tadi kita ukur 29 volt. Nah, jadi ini faktor pembagi ini membantu kita mendapatkan nilai yang mendekati lah. Kalau mau pas nanti ada pelajaran teknik kalibrasi. Nah, ini ada masalah lagi nih. Karena waktu saya geser-geser, ini terganggu lagi dia. Memang sering ada masalah kalau pakai apa namanya ini USB extension. Nah, kita lihat tegangannya sekarang setelah dia menjadi 24 volt. Kita lihat 24 volt. Berarti kenapa nggak 29? Berarti pembaginya ini terlalu besar. Nah, jadi misalnya cobalah nanti kita bagi 19 lah ini. Nah, ini adalah V2. Lalu yang ini kan berada di kolom 64 ini. Jauh kali dia ke sana. Sebenarnya ini bisa dimasukkan saja di kolom 32 lah. Nah, kayak gini. 32. Nah, kemudian kita mau mengukur tegangan yang satu lagi. Ini kita anggaplah tegangan input. Kita buat namanya V input. Lalu yang ini kita bikin lagi namanya V input. Lalu kita baca lagi dari sumber satu lagi, V output, baca dari analog read 3. Nah, ini jangan kita bagi dulu, kita mau lihat berapa ditampilkannya. Nah, sementara yang ini kan di kolom 22 ya ini bisa kita naikkan ini sebenarnya di kolom 10. Ini berada di kolom 10 juga. Lalu yang ini untuk V input. Lalu berikutnya kita buat di V outputnya. Kita copy lah ini.
terlalu. Nah, begini. Lalu ini saya ganti di kolom 22 seperti itu, 30 lah. Nah, ini V out. Oh, bukan di ini 030, ini 32 30. Kemudian ganti ini V out. Nah, sekarang kita lihat, karena kita sudah menggunakan dua input analog. Ini saya cabut lagi dulu, barangkali itu yang bikinnya. Saya cabut dulu trafonya. Karena tahu ada gangguan gitu aja. Biarkan dia mengisi IC dulu, baru kita isi lagi power supply-nya. Nah, tetap aja bermasalah. Ini tadi ulangi lagi lah. Begitu dia mau ya, begitulah, nggak apa-apa itu. Nah, sekarang sudah ada V input dan V out, walaupun nggak bagus sekali, nanti kita geser lah. Kita lihat dulu di atas berapa sekarang keluaran outputnya. Nah, sekarang muncul itu 29. Nah, udah pas lah. Lalu angka di bawah itu 32. Nah, sementara yang diharapkan dia yang di bawah itu 13,8. Nah, sekarang ini kita geser dulu. Ini 10, ini 32 ini gitu. Ini terlalu rapat ini. Kalau 64 terlalu jauh, kita bikin 40 lah. Nah, kalau 40 untuk meletakkan bilangan 40. Nah, kemudian ini tadi kita bagi dua lah dulu. Nah, kayak gini. Nah, kita kirim sekali lagi supaya nampak dia lebih rapi sedikit. Sama seperti tadi penyakitnya, ya kan? Harus cabut-cabut, hidupkan lagi. Nah, lain kali saya pakai yang langsung dari komputer aja. Oke, sekarang saya cocokkan lagi power supply tadi. Nah, jadi di atas 29.30, lalu yang di bawah itu adalah sebenarnya ini angka 5 itu nggak ada itu. Nggak mungkin 511 dia, ya kan? Nah, yang ada itu adalah 11,0. Kenapa muncul angka 5? Nah, itu saya belum tahu apa penyebabnya yang ini. Karena angka 5 itu sebenarnya kosong itu. Nah, yang ada itu 11 itu.
Nah, jadi begitulah kurasa dulu sekali ini. Itu ada angka 5 muncul di situ. Itu berarti 500 itu. Angka 500 itu. Cobalah kita lihat sekali lagi. Yang ini jangan dibagi. Entah memang ada 500-nya, ya kan? Analog 3. Gini aja. Kita lihat dulu sekali lagi berapa sebenarnya angka yang keluar. Mungkin kita pembaginya nggak cocok. Seharusnya dia mau mengirim walaupun power supply-nya tersambung. Mau. Tadi pun seharusnya mau, tapi saya nggak tahu di mana salahnya, ya saya cabut. Rupanya itu 232 tanpa dibagi. Nah, sekarang ini seharusnya dia 13,8. Berarti ini sekitar dibagi 11 lah. Atau dibagi 9 ya. 200 dibagi 9 coba. Kalau mau pasnya pakai kalkulator lah. Karena seharusnya output di bawah itu 13,8. Pembaginya masih terlalu kecil. Nah, selesai yang ini, maka bagian kita menggunakan display 1,3 udah selesai lah. Nah, jadi proses yang ini sebenarnya yang perlu diperhatikan. Bagaimana menambahkan, bagaimana mengurangi dan membuang bagian yang tidak perlu dan mempertahankan bagian yang perlu. Dan di mana harus ditambahkan bilangan-bilangan dan yang lain-lain. Ya udah mendekati lah. Ternyata 13 juga masih terlalu kecil, ya kan. Oke lah, kalau ada yang mau tanya kalian, boleh silahkan bertanya. Saya akan kembali ke monitor yang lebar setelah ini selesai di compile. Saya akan stop sharing. Setelah itu terisi, sekali lagi ini masuk ini. Ya, udah mulailah mendekati 13,8 14 volt, ya kan. Nah, saya akan keluar dari sharing ini, mau melihat kalian dulu, entah masih ada nggak kalian di situ, ya kan. Ini 15 ini di atasnya